Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Daryono dalam channel YouTube saya Yondok. Hari ini kita akan mengulas ya sedikit tentang tips untuk menulis, kira-kira seputar itu ya. Jadi bagaimana kita eh, menjadi seorang penulis. Nah, ini tentunya tips yang akan saya bagikan ini lebih berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman yang saya alami. Mungkin bisa saja berbeda dengan tips yang diberikan oleh teman-teman yang lain. Ya, saya sendiri sebelum menulis secara reguler menjadi wartawan, dulu saya justru sering menulis artikel ya, menulis artikel yang saya kirim ke media massa. Ada kebanyakan media lokal ya, media lokal di Solo. Nah, ini contoh beberapa artikel saya yang dimuat di media lokal sini. Ini saya keep clipping beberapa ya, masih saya simpan ini sebagai ya bukti aja ya kalau saya dulu memang awalnya menulis artikel atau mungkin opini gitu ya. Langsung saja tips yang pertama, menurut saya kalau kita ingin jadi penulis itu yang pertama adalah kita harus banyak membaca ya. Itu syarat pertama. Kalau kita mau tulisan bagus maka kita harus banyak membaca. Nah, membaca apa ya? Membaca apa saja. Mungkin yang kalau suka novel ya baca novel, kalau suka berita baca berita, kalau suka artikel opini baca opini, kemudian kalau suka fiksi baca fiksi, ya apa saja yang disuka sering-sering aja baca ya, baca dan baca itu syarat kalau pertama ingin jadi penulis ya. Saya dulu mungkin tidak sengaja jadi sering banget kalau saya ada waktu longgar gitu saya ke perpustakaan, saya baca koran hampir tiap hari lah ya. Nah, awalnya nggak bisa nulis, tapi ketika saya menulis, bisa menulis, saya menyadari membaca itu sangat membantu. Nah, kemudian yang tips kedua itu kita menulis tentu mulai dari mencari ide atau bahan tulisan ya. Nah, kalau dalam penulisan opini itu menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita cari ide dari momentum ya, momentum. Momentum itu misalkan apa nih yang sedang rame gitu ya. Misalkan ini lagi rame soal undang-undang ini atau soal fenomena ini. Misalkan ini lagi rame soal perubahan cuaca. Ya yang lagi kira-kira yang jadi pembahasan utama di media massa itu apa, itu kita bisa menulis berangkat dari situ. Tapi tentunya yang kita tulis itu yang kita punya minat ya. Kalau misalkan tentang politik atau tentang kriminal, kalau kita memang suka dan itu lagi rame, bisa kita tulis dari situ. Jadi apa yang sedang rame itu bisa menjadi ide kita untuk menulis. Kemudian yang kedua itu mungkin momentum ya. Momentum itu contohnya hari-hari hari-hari nasional ataupun hari-hari peringatan tertentu itu bisa jadi momentum. Misalkan ini lagi tanggal 2 Mei, mungkin kita bisa nulis tentang pendidikan. Kemudian 20 Mei kebangkitan nasional, kita bisa nulis tentang kebangkitan nasional. 28 Oktober kita bisa nulis tentang Sumpah Pemuda. Kemudian 5 Oktober kita bisa menulis tentang TNI ya, tentang TNI seputaran itu. Artinya kita melihat juga momenti hari-hari itu yang kira-kira bisa kita jadi momentum, jadi pijakan untuk menulis.
Kemudian setelah kita punya ide ataupun bahannya, yang selanjutnya tips ketiga ya bikin kerangka sederhana ya. Kerangka sederhana kalau saya menjabarkan itu mungkin 3 garis besar ya. Yang pertama adalah fenomena atas apa yang kita tulis itu mungkin kita bisa tuliskan di awal. Kemudian yang kedua itu data-datanya. Jadi tulisan yang bagus tentunya dia disertai dengan data-data yang mendukung ya. Kalau misalkan kita menulis tentang apa itu TNI, kita harus tahu perkembangannya, seperti apa dari tahun ke tahun, kemudian analisisnya hari ini seperti apa, kemudian ke depan seperti apa. Nah, dari data-data itu yang ketiga mungkin kita bisa masuk ke solusi atau refleksi. Jadi tidak selalu solusi tapi juga bisa refleksi. Mungkin secara garis besar 3 itu ya runtutannya gitu ya untuk kerangka kasarnya gitu. Tentunya nanti eksekusinya harus kita telaah lagi mana yang perlu kita tambahin, mana yang perlu kita kurangin. Terus yang tips keempat, selanjutnya kita pilih media yang mau kita kirimi artikel kita. Misalkan nih kita mau ngirim ke yang di Solo, misalkan ke Solo Post atau ke Jawa Post atau ke Suara Merdeka. Nah, itu kita harus cari nih alamat emailnya, kemudian ketentuan-ketentuan di sana seperti apa, misalnya panjang karakter tulisannya sekian, terus kemudian aturan persyaratannya apa saja itu yang harus kita ketahui. Setelah itu kita kirim saja dilengkapi dengan biodata, nomor rekening, karena kalau nanti dimuat biasanya ada honornya. Nah, tapi satu tulisan itu hanya bisa untuk ke satu media, jadi tidak boleh kita ngirim satu tulisan yang sama ke 2 media sekaligus. Jadi hanya satu tulisan. Kalau kita Solo Post ya sudah ke Solo Post dulu, nanti ditunggu kira-kira 2 minggu. 2 minggu itu dimuat atau enggak. Kalau enggak muat kita bisa kirim ke media yang lain ya. Jadi kita membidik media yang mau kita pilih. Atau kalau media online ya sekarang banyak juga media online yang menyediakan menerima tulisan, misalkan ada detik.com, kemudian ada Mojo, ada apa lagi ya, tapi banyak kita bisa cari, tanya-tanya teman kira-kira media mana yang menerima tulisan. Nah, kemudian kalau start awal ya pilih yang media lokal aja sih menurut saya. Jadi yang media-media yang lokal, jangan langsung ke Kompas, karena kalau ke Kompas misalkan itu kan biasanya persaingannya cukup tinggi ya, dan mereka yang sudah kelas mahir lah begitu. Kemudian tips yang terakhir, yang kelima itu jangan mudah menyerah. Jadi kalau kita udah kirim tidak dimuat, ya udah nggak apa-apa. Nah, besok nulis lagi, kirim lagi, nulis lagi, kirim lagi, sampai tulisanmu itu dimuat. Jadi jangan cepat menyerah. 3 kali belum dimuat ya nulis lagi, sampai 4 kali, 5 kali, sampai akhirnya dimuat ya. Karena ya nulis itu ya biasa, kadang ada yang dimuat, kadang ada enggak. Kalau tidak dimuat, biar tidak tidak mubazir ya istilahnya, bisa dimuat di Facebook atau di laman pribadi kita, media sosial kita, ada apa-apa, supaya kita juga dapat masukan gitu. Kalau ada orang baca ya syukur, nggak ada ya sudah nggak apa-apa ya. Tapi intinya menulis itu harus juga mentalnya juga tidak boleh menyerah. Kalau gagal di satu tidak dimuat ya harus cari yang lain ya. Maksudnya besok menulis lagi, jangan sampai menyerah. Saya sendiri pengalaman itu kalau dulu ya pertama itu langsung dimuat, tapi setelah itu juga beberapa kali nggak dimuat. Terus kemudian dimuat ya, ada yang dimuat, ada yang tidak. Artinya itu tadi, jangan cepat menyerah. Nah, itu saja teman-teman ya. Semoga tips menulis untuk opini atau artikel ini, tips singkat ini semoga bermanfaat. Intinya itu jangan cepat menyerah dan selalu mencoba ya. Sampai ketemu lagi.